Halo Tribuners, jumpa kembali bersama kami di sini di acara Ngobrol Persib Bandung. Dan tentunya kehadiran kami di sini akan memberikan informasi-informasi terbaru, terkini, terutama untuk para bobotoh yang sudah cukup lama ya, 1 pekan kita mungkin ditunggu info-info terbaru tentang Persib Bandung ini ya. Ya jelang ini kita akan berbincang hal-hal yang menarik. Sudah mendekati jelang Piala Menpora ini ya. Terus juga kondisi Persib Bandung seperti apa nih, Bung Tarsi ya? Oh ya, saya lupa. Diki Madiarjun di sini dan juga ada Bung Tarsi yang selalu menemani di ngoper ini di ngobrol Persib, dan di sana halo ada Bapak Adit yang selalu setia di balik kemudinya. Okay. Kita selalu coba taat aturan, dan tentunya Anda pun begitu Tribuners, kenakan masker ataupun juga face shield dan jaga jarak. Terus kita kalau keluar juga kita senantiasa harus cuci tangan yang sering ya, agar kita menghindari pandemi COVID yang masih terus, yang mudah-mudahan segera hilang dari bumi Indonesia. Oke, Bung Tarsi, kita langsung saja cerita-cerita. Ada catatan khusus nggak tentang ini jelang Piala Menpora ini, Persib seperti apa nih kondisinya? Oh iya. Untuk Piala Menpora sudah dibagi dalam 4 grup ya kalau nggak salah. 4 grup pada ya? Tanggal 8 Maret lalu. Saya harus nyontek dulu ini. Grup A, grup B sampai D ya? Betul. Ya. Ada dua tim yang bukan 2 tim, maksudnya ada 2 grup yang diisi 5 tim. Ya. Nah, kalau kita baca ini grup A, nanti ada Arema, PSS Semarang, Barito Putra, PS Tira, Persipura. Itu mereka akan main di Stadion Manahan Solo. Kemudian yang main di Malang itu Persija, Bayangkara, Borneo, PS Makassar. Lalu yang grup C itu ada 5 tim, Persebaya, Persik Kediri, Persela Lamongan, PSS Sleman, Madura United. Nah, kalau mereka ini yang main di Bandung. Oh, yang di Bandung. Ya, sudah ramai nih. Seru ya, main di Bandung. Nah, Persib tukaran sama PS Sleman. Di grup D nanti Persib main di Sleman, itu satu grup dengan Persiraja Banda Aceh, kemudian Persita Tangerang, lalu Bali United. Nah, untuk seluruh ini masih sebenarnya belum fix, karena kabarnya Persipura itu menolak untuk tampil di Piala Menpora ya. Nah, ini gosipnya apa nih? Nah, kalau cerita informasi sebenarnya bukan gosip lagi. Tapi memang Persipura terutama ini ya, merasa mereka tidak diperlakukan adil oleh PT Liga. Nah, tetapi memang tidak diceritakan secara gamblang apa yang tidak adil itu, gitu. Tetapi memang beberapa di Piala AFF lalu, pemilihan wakil Piala AFF lalu, kalau nggak salah, memang Persipura memprotes, dan juga banyak pihak yang merasa Persipura lah yang layak tampil di AFF, meskipun kemudian mereka yang ditunjuk. Tetapi di awalnya yang diajukan itu adalah Bali United dan Persija Jakarta. Pertimbangannya waktu itu Persija Jakarta itu runner up Piala Indonesia tahun 2019. Harusnya sih PSM Makassar yang maju untuk turnamen itu, tapi PS Makassar tidak lolos verifikasi AFC. Kemudian menurut aturan harusnya yang posisi terbaik di liga. Nah, tetapi waktu itu Presiden PT Liga mengajukan 2 nama itu. Nah, tapi saya tidak mengatakan bahwa inilah penyebabnya, tetapi itu ada sebelumnya mereka punya masalah. Nah, kalau di media sosial, sebenarnya tadi yang mengatakan itu, yang menolak tampil di Piala Menpora itu memang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Persipura, Ben-Hur Tomimano. Nah, dia juga yang mengatakan bahwa kami diperlakukan tidak adil oleh PT Liga. Nah, kemudian kalau di medsos sebenarnya Direktur ya PT Liga, Ahmad Hadian Lukita sudah meminta maaf dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan
administrasi dan akan diselesaikan. Nah, sekarang PSSI sudah tahu soal itu dan masih berharap Persipura tampil di Piala Menpora. Kalaupun memang Persipura tidak tampil di turnamen ini, kemungkinan nanti PSSI dan PT Liga akan mengambil satu dari wakil dari Liga 2. Nah, itu persoalan juga tidak mekanisme siapa yang harus maju itu juga kita nggak tahu karena tahun lalu pun Liga 2 kan nggak main sama sekali. Mungkin bisa kecuali kalau PT Liga dan PSSI menggunakan hak veto mungkin ya. Tinggal tunjuk aja siapa timnya. Kalau memang tidak ada mekanisme dan aturannya. Tapi memang kalau saya secara pribadi sangat berharap sih Persipura tampil di turnamen ini karena ya menurut saya kurang seru juga kalau sama Persipura kan. Satu tim yang langganan juara tiba-tiba nggak tampil agak menurut saya agak kurang seru juga. Jadi padahal kita baru mulai nih ya. Baru mulai, sayang sekali kan. Sudah ada sesuatu yang mengganjal ini. Dan mudah-mudahan cepat terselesaikan juga nih. Betul, dan dia menolak bahwa kami bukan karena nggak ada pelatih, bukan karena nggak ada pemain, bukan karena masalah finansial, tapi murni masalah itu. Dan mudah-mudahan apapun masalahnya dengan PT Liga, mudah-mudahan mereka bisa menyelesaikannya dan memperbaiki kesalahan. Itu juga bisa jadi koreksi sih, menurut saya untuk PT Liga misalnya kalau memang mereka benar-benar salah, untuk PT Liga PSSI juga ya terutama ya. Iya, betul. Oke, itu tentang Persipura di ini ya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya dan tetap bermain lah, ya. Betul ya. Karena kita juga ya ini kan kita baru memulai nih. Mudah-mudahan dengan mulai ada turnamen jelang liga ini. Betul. Ya tidak ada batu sandungan kayak gini lah. Iya. Nah ini kalau Persib sendiri sejauh mana ini sudah persiapannya jelang Piala Menpora ini, ada hal-hal yang baru lagi? Bung Tarsi ini ada catatan khusus tentang kalau sejauh ini sih baru rekrutan baru ya paling Ferdinand Sinaga ya. Itu pun katanya juga masih masih diragukan tampil karena masih tes medis kan prosesnya dan belum berlatih bersama tim Persib. Tapi kan masih ada waktu sekitar sekarang tanggal 11 ya. 10 sekarang 10. Ya masih ada waktu sekitar 10 hari lah atau seminggu ketika Persib mungkin dia akan bergabung latihan mungkin saat di Yogyakarta. Kalaupun tidak, ini akan menjadi kesempatan untuk para pemain muda karena Van der Luis pun diragukan tampil karena dia masih di Brazil ya kalau salah. Belum ada sejauh ini belum ada kabar dia sudah ada di Bandung. Berarti ya kesempatan pemain-pemain muda ya. Kesempatan para pemain muda ya. Ya mudah-mudahan aman sih sebetulnya. Udah pengalaman ada sedikit lah ya. Tapi kemungkinan sih ada beberapa yang kalau bisa jadi striker. Kayak mungkin misalnya siapa? Yang baru direkrut dari under 20 mana. Kemudian yang bisa jadi Erwin, bisa dimasukkan Beckham juga saya rasa juga bisa ditempatkan di situ. Ini jadi tapi kan kalau Robert punya cara tersendiri ya untuk Piala Menpora ini tidak ada target khusus seperti apa begitu ya? Betul. Jadi untuk ini mungkin target juara tidak ada, tetapi saya pikir tetap ada target tim. Bagaimanapun kan katakanlah hadiah itu ada juara itu bonusnya, tapi kan tetap ada target tim. Misalnya dia sudah berlatih berapa minggu, 2 minggu terakhir ya, sudah mulai berlatih, kemudian latihannya bahkan 2 kali sehari, pagi dan sore. Artinya ada target yang harus dicapai. Nah, saya pikir ada target juga untuk pemain-pemain muda ini untuk mungkin untuk diproyeksi ke liga nanti. Ya, siapa saja yang kira-kira memang bisa dimainkan di liga nanti, andai dalam kondisi tertentu misalnya pemain utamanya akumulasi kartu kuning atau cedera dan segala macamnya. Dan mereka itu yang akan diharapkan tampil pemain-pemain muda ini. Juga ya saya pikir karena kehilangan beberapa pemain, 6 kalau nggak salah. Misalnya di lini depan itu kan sejauh ini kan memang belum ada
pemain asing lagi ya. Dan memang saya pikir semua tim saat ini belum mau mencari pemain asing. Meskipun kalau nggak salah Persib memang diisukan mau mendatangkan pemain asing ya, yang Afghanistan itu. Farsad Nur itu ya? Iya, Farsad Nur. Dia memang koneksi Belanda juga, karena dia kalau nggak salah dikabarkan memang jebolan PSV. Ya, itu PSV itu kalau ya zaman-zaman Nistelrooy mungkin nggak salah. Nistelrooy gitu kan. Kalau ya Ronaldo juga dulu kalau nggak salah. Ronaldo udah 5. Nah, tetapi kan ini baru turnamen. Hampir semua pelatih hanya memberikan ya udahlah kesenangan untuk para pemainnya kan, meskipun ada hadiah besar di sana. Tetapi targetnya seperti tadi. Nah, misalnya kalau saya cek ini ada di grup C Persiraja misalnya udah kehilangan tiga pemain asing, Bruno Dibal, kemudian ada Mitter, back tengah, Vanderlei untuk penyerangnya. Sekarang hanya sisa satu, itu Samir Ayas. Nah, kemudian di Persita juga Tamilan Kozubais juga pergi, Yevgen juga pergi. Kemudian Elder Hasanovic, Riki Kayame yang pemain lokalnya sama Samsul Arif dikabarkan pindah ke Persebaya, free transfer. Nah, kemudian paling yang rada lengkap ini Bali United sebenarnya. Meskipun mereka kehilangan Stefano Lillipali, Agus Nova, Gusti Sandria, kemudian pemain-pemain asingnya masih dipinjamkan. Itu yang Nouri, kemudian Melvin Platce. Tetapi mereka mendatangkan Gede Agus untuk bek kiri, dan Diego Asis ini dulu penyerang Madura United. Tapi kan Madura United sempat bubar. Nah, tetapi ditarik lagi. Enggak. Akhirnya keduluan sama Bali United. Karena Bali United sebenarnya kan mereka masih ada persiap untuk tampil di AFC. Nah, ya itu saya pikir itu yang rada lengkap lah. Mereka juga masih punya William Pacheco dan Ideas Pase. Seperti yang mungkin kalau di ini yang lengkap Persib, Bali United yang agak berat kali ya. Tapi kan berarti menyanyikan tim lain, tapi mereka kan lebih komplit soalnya ketimbang tim yang lain gitu berarti. Betul, tetapi persoalannya itu tadi, kalau Persib nggak ada strikernya. Nah, iya. kalau Wander Lewis nggak ikutan. Lillipali mau ke Bandung. Iya, memang ada isu seperti itu juga. Nggak tahu sih. Iya. Kita tunggu aja dalam beberapa hari ke depan kan. Karena nyantai-nyantai aja kelihatannya Persib Bandung, padahal ini udah mau bursa udah rame ya. Iya, karena sebenarnya semua tim menunggu bursa untuk liga, bukan untuk turnamen gitu. Iya. Iya. Itu alasannya apa ya? Kalau misalnya Robert tidak terlalu antusias untuk ikut dalam bursa transfer ini gitu. Seperti yang saya bilang tadi, itu memang semua tim saat ini di Indonesia belum fokus untuk mencari pemain karena ini baru turnamen. Oh iya. Nah, baru turnamen ya, mereka akan menunggu liga. Nah, saat liga lah mereka akan menunggu pemain. Karena kalau turnamen itu ini waktunya terlalu mepet. Nah, 2, hampir semua tim sepakat kami tidak akan mencari juara. Persoalan ada juara, pasti akan ada juara. Tapi ya meskipun mereka juga tidak mungkin akan tampil seadanya, tetapi intinya karena dengan mengatakan tidak akan mencari juara, maka mereka juga tidak akan jor-joran di bursa transfer untuk turnamen ini, karena yang penting adalah untuk liga. Misalnya kayak Persib lah. Kalau memang mau memburu juara di turnamen ini, mereka kan mendatangkan lagi Geoffrey yang dipinjamkan ke Como itu. Tapi bisa jadi itu karena kondisi yang masih seperti ini, pandemi. Betul. Mungkin juga jadi agak sulit keuangan kali ya. Ada ini pemasukan dari tim-tim yang lain juga. Betul. Tapi itu faktor-faktor lain. Tapi menurut saya gini, turnamen ini kan sebenarnya semacam uji coba untuk liga. Artinya kan liga belum pasti nih sebenarnya. Iya benar. Iya, kalau turnamen ini sukses, terutama dari sisi protokol kesehatan,
bisa saja liga berjalan sesuai rencana atau Juni atau Juli. Iya. Baru bursa juga ramai juga ya. Bursa transfer mulai dari situ. Atau misalnya Agustus, misalnya kalau memang ada pertimbangan ada. Tapi kita berharap begini, turnamen ini berjalan, apalagi kan sekarang kalau nggak salah itu pemerintah menargetkan vaksinasi ini beres sekitar April. Ya. Nah, vaksinasi, dan kalau itu berjalan semua sesuai rencana, kemudian turnamen ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan itu berjalan sesuai dengan rencana juga, saya pikir liga akan berjalan sesuai rencana juga dan semua klub akan mencari pemain di saat-saat seperti itu. Oh iya, udah ini ya, jadi siap ininya dulu, melihat dulu ya. Tetap betul. Masih jaga-jaga juga. Betul sekali. Ya, demikianlah Tribuners. Bincang kita di saat ini agak lebih panas juga nih ya di ngoper ini. Karena kita udah jalan-jalan ke Menpora, berarti tinggal sekitar 10 hari lagi ya? 10 hari ya? Iya, kick off tanggal 21 ya. 10 hari lagi lah, sekitar 10 hari lagi. Ya mudah-mudahan lancar semuanya. Iya. Dan demikianlah ngoper di pekan ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang menarik yang bisa oleh Tribuners semua, terutama para bobotoh, jadi mengetahui yang terbaru, updating Persib Bandung ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, kenakan masker, cuci tangan, selalu kalau kita beraktivitas di luar rumah terutama, dan kalau kita beraktivitas dengan banyak orang, jaga jarak nih Bung Tafi ya. Jaga jarak, bukan musuhan. Bukan musuhan. Ya. Mudah-mudahan segera berakhir pandemi COVID-19 dan kita akan beraktivitas normal kembali ya. Oke, Diki Fadil Juhud pamit dari ruang Anda dan juga Tarsi pamit dari ruang Anda semua. Love, peace, and respect.